Selamat pagi, shalom. Saya minta sebentar kita akan mendengar kebenaran firman. HP-nya tolong ya disimpankan dulu ya. Nanti pulang baru kita mulai main HP lagi. Ini adalah kebenaran firman. Mari Bapak Ibu, saya ajarkan kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya tunggu semua duduk manis semua dan kita akan mendengar kebenaran firman. Sekali lagi saya sambil menunggu semua duduk manis sambil kita mendengar kebenaran firman. Di depan ini kursi masih ada kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 yang kosong ya. Kalau mungkin dari belakang, ayo duduk di sini, bagus. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca. Semua sudah siap ya? Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini disenangi orang ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang benar. 6 jemaat sama-sama 1, 2, 3. Yang keras ulang, ayo jemaat, ayat 6, semua 1, 2, 3. Orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi ayo jemaat, ayat 6, sama-sama 1, 2, 3 yang keras. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tadi kita sudah mendengar. Di dalam firman Tuhan ada nasihat. Di dalam firman Tuhan ada teguran. Di dalam firman Tuhan ada pengajaran. Yang saat ini kita belajar dan kita tahu yang menuliskan pemazmur ini adalah Raja Daud. Dan kita ini anak-anak Tuhan beberapa waktu kurang lebih 2 bulan terus belajar melalui Zoom, belajar terus tentang pemazmur. Dan kita tahu semuanya yang menuliskan itu adalah Raja Daud. Ada juga raja-raja yang lain, tetapi sedikit sekali. Tetapi Raja Daud yang dipakai sama Tuhan, diberikan wangsit kepada Tuhan untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu dulu siapa itu Raja Daud. Raja Daud itu orang yang dipilih sama Tuhan. Di dalam perjanjian lama dia adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Dari keluarga besar daripada Isai yang ada semua tidak dipilih, tetapi mereka dipanggil. Tapi yang dipilih itu adalah Raja Daud. Maka itu firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa Raja Daud itu dipilih? Kenapa bukan saudara-saudaranya yang 7 dipilih? Kok Raja Daud? Karena Tuhan tahu, melihat hatinya. Juga di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga pada waktu dia turun dari padang gurun selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dia masuk ke Galilea, dia pilih ada namanya Simon atau Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ikut aku, dia pilih.
Yang kedua, dia datang lagi sedang menjala ikan, teman-temannya, saudara-saudaranya, Zebedeus, anaknya, semuanya dipilih. Ayo ikut aku, dipilih. Karena apa? Tuhan tahu bahwa ini orang-orang yang bisa dipakai. Tuhan melihat hatinya. Dan kita melihat lagi pada waktu itu, Tuhan berjalan terus, dia pilih 12 rasul. Matius yang sedang pemungut kerja, mengungut cukai. Semua yang lain, tapi Tuhan datang, ikut aku. Tuhan pilih, karena Tuhan tahu hatinya. Tetapi 12 murid ini, kita melihat Bapak Ibu, ada ya Bapak Ibu, dari 12 murid ini ada juga yang dipilih, tapi ada yang balelo. Tapi Petrus berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita ini imamat rajani, umat pilihan Allah. Itu Petrus. Dipilih sama Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar-kabar baik. Mohon maaf saya sampai di sini dulu supaya hati saya tidak terganggu. Saya pesan waktu firman Tuhan disampaikan, jangan jalan-jalan. Waktu berdoa, jangan jalan-jalan. Itu penting sekali. Ya, mohon maaf ya, daripada hati saya terganggu. Jangan jalan-jalan. Nah, kita melihat di sini. Dipilih, kata Petrus. Jadi biar kita saat ini juga umat Tuhan, bukan seorang gembala saja yang dipilih. Kita semua ini dipilih sama Tuhan. Cuma bagaimana hati kita ini. Bisa kita mau taat, bisa kita mau setia terus dalam mengiringi Tuhan. Maka itu Raja Daud yang dipilih sama Tuhan. Tuhan memberikan dia wangsit. Tuhan memberikan dia hikmat untuk menuliskan ini. Menuliskan apa? Ada orang benar, ada orang fasik. Ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, orang fasik itu adalah orang jahat. Ada jalan orang benar, ada jalan orang jahat. Maka itu kita renungkan baik-baik. Kita boleh bersama-sama introspeksi diri. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita ini ada di dalam posisi orang mana? Orang benar yang sudah dibenarkan dengan firman Tuhan. Atau kita ini adalah orang jahat. Mungkin kita bertanya, Tuhan, saya sudah mengikuti Tuhan sekian lama. Kenapa kok saya masih tetap sampai saat ini saya jahat terus? Kok saya tidak ada perubahan Tuhan? Karena apa? Karena kekerasan hati. Karena kekerasan hati. Waktu disampaikan, waktu dinasihati, segalanya semua tidak mau dengar. Maka itu Tuhan katakan, kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan kau keraskan hati. Maka itu kita belajar pagi hari ini. Bagaimana orang hidup benar, bagaimana orang yang hidup dengan orang jadi orang yang jahat. Beda. Maleakhi 3 ayat ke-18. Tolong dikeluarkan agak cepat. Maleakhi 3 ayat ke-18. Maka kamu akan melihat kembali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik atau orang jahat. Beda. Hidup itu beda. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda. Yang dikatakan itu beribadah, datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah pada waktu nyanyi, betul nyanyi dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita dengar dengan sungguh-sungguh.
Pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka itu ada seorang gembala, dia harus memperhatikan anak-anaknya. Karena apa? Dia menegur, dia menasihati, bukan dia jahat. Agar supaya jemaat itu bisa dibimbing. Dan mereka mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya itu beda. Dan biar pagi hari ini. Beda orang yang benar dan orang yang jahat. Kita melihat sekarang ada satu perbedaan. Beda. Saya barusan, mohon maaf, saya pergi olahraga. Pada waktu saya pergi olahraga, saya jalan bersama dengan jemaat. Dan pada waktu itu jemaat itu hanya berkata kepada saya, beda Om ya, dia bilang. Kalau kita mau hidup setia sama Tuhan, kalau kita mau hidup taat sama Tuhan, beda ya. Saya berbicara kepada istri saya, kamu lihat hidup kita ini. Kita ini siapa? Kita ini tidak siapa-siapa. Tapi karena kita mau setia, kita mau taat, hidup di dalam kebenaran, Tuhan buat kepada kita hidup seperti ini. Kamu melihat orang tuamu, kamu melihat dengan kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ada hari ini. Kalau mungkin saya berpikir, mungkin dulu kepingin saya mau punya rumah. Ya paling rumah saya tipe SSSSS. Kalau mungkin saya berpikir mau punya rumah, mobil, boro-boro mobil. Sepeda motor aja saya tidak punya. Tapi saya punya GL Pro, tembak langsung. Tapi itu pun juga bukan punya saya, itu punya kantor. Tapi karena kita mau taat, kita mau setia, kita hidup di dalam kebenaran, beda. Saya berpikir betul juga ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar kebenaran yang bisa merubahkan kepada kita. Itu hanya satu, Tuhan. Mana Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Pada mula firman itu adalah Tuhan sendiri. Ini firman yang kita mendengar. Dan mari kita renungkan. Ada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, tolong dikeluarkan di dalam terjemahan sehari-hari. Mazmur 1 ayat pertama. Dalam sehari-hari. Perikop di sini kebahagiaan sejati. Jadi bukan kebahagiaan yang semu. Ada orang mendapatkan kebahagiaan yang semu. Tapi lain kalau kita hidup di dalam kebenaran. Kebahagiaan itu sejati, kekal selama-lamanya. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Yang tidak menyontohkan orang berdosa. Dan tidak bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah. Ini terjemahan sehari-hari betul-betul dibukakan kata-kata yang begitu indah. Pagi tadi saya jam 5, saya sudah duduk di sini, saya merenungkan kebenaran firman. Roh Kudus katakan sama saya, coba engkau buka terjemahan hari-hari. Karena firman Tuhan ini yang saya dapat jam 1 malam melalui mimpi. Tuhan hanya ingatkan kepada saya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu orang yang merenungkan, yang mendengar, itu akan diberkati sama Tuhan. Kaget saya. Saya bawa di dalam doa malam-malam dan Tuhan tunjukkan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam terjemahan sehari-hari dituliskan oleh Raja Daud. Dia katakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat.
kata berbahagia. Kita tahu Tuhan Yesus juga pada waktu dia turun dari padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia juga pelayanan, diizinkan dia naik ke gunung bukit berbahagia. Dia mengajarkan jemaat Tuhan yang mengikuti dia tentang berbahagia. Matius 5 ayat 1 seterusnya tentang berbahagia. Sehingga saat itu gunung itu diberikan nama berbahagia. Enak kalau orang hidup berbahagia. Suami istri bergandengan tangan. Suami istri anak-anak bergandengan tangan. Hidup tiap hari penuh dengan damai sukacita. Kan penuh dengan bahagia. Meskipun kita makan lombok garam atau makan hari itu cukup untuk hari itu. Tetapi karena berbahagia makan itu. Mohon maaf. Ikan pindang jadi bistik. Tempe goreng menjadi babi panggang. Atau menjadi steak. Karena apa? Hatinya berbahagia. Dan kita melihat bagaimana supaya kita bisa berbahagia. Yang Tuhan minta kepada kita. Jangan yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu punya masalah, jangan kamu datang kepada orang berdosa minta nasihat. Datanglah kepada orang benar. Jangan datang kepada orang berdosa untuk meminta nasihat. Sebab kalau kita punya masalah, kita datang kepada orang berdosa, minta nasihat. Orang berdosa itu dia akan mengajarkan kepada kita yang jahat. Datanglah kepada orang yang benar. Minta kepada dia. Dan saya percaya pada waktu kita datang minta kepada orang benar untuk menasihati, orang benar itu akan berdoa. Tuhan, apa yang saya harus jawab? Kita ingat Salomo. Dia tidak pernah minta kaya. Dia hanya minta hikmat. Pada waktu itu ada perkelahian antara ibu-ibu tentang anaknya. Yang satu mengatakan ini anak saya. Yang satu mengatakan ini anak saya. Mereka datang kepada Salomo. Salomo hanya bilang taruh anak ini di sini. Dan dia bisa tahu mana yang punya anak sebenarnya, mana yang tidak. Daripada kamu kedua ibu-ibu ini berkelahi. Lebih baik mana sini parang saya bagi dua. Yang kepala yang ibu ini, yang kaki ibu ini. Tetapi kita melihat yang tidak punya anak, dia bilang silakan. Tapi yang punya anak itu dia bilang tidak. Jangan, tidak boleh. Jangan kau bagikan anak ini. Jangan kau belah anak ini. Jangan kau parangi anak ini. Biar sudah serahkan saja sama dia. Di situ Salomo tahu. Di mana yang benar, mana yang salah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita punya persoalan, kita punya masalah. Mari kita datang kepada orang benar. Jangan kita datang kepada orang-orang jahat. Dan yang kedua, kalau kita datang kepada orang-orang benar, kebenaran yang ada kepada dia, roh Tuhan yang ada kepada dia, itu mentransferkan kepada orang itu. Tapi kalau kita datang kepada orang jahat, yang rohnya itu penuh dengan kejahatan, rohnya penuh dengan kedagingan, transfer kepada orang itu. Jadi tinggal dilihat, kumpul kepada siapa? 1 Korintus 15 ayat 33. Apa yang dikatakan Rasul Paulus?
1 Korintus 15 ayat yang 33. Janganlah kamu sesat. Kalau terjemahan sehari-hari, jangan kamu kena tipu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya anak-anak. Mereka saat ini mereka kumpul dengan orang-orang yang benar. Tadi pada waktu pagi saya merenungkan firman Tuhan. Pada waktu saya membaca, saya renungkan, Tuhan hanya kasih ingat. Kamu lihat ini anak-anak. Ya, mereka punya kumpulan bukan perkumpulan orang-orang dunia lagi. Mereka hanya kumpul di orang-orang yang di dalam Tuhan. Kalau mungkin dulu di luar Tuhan, mereka hanya meceng pergi ke mall. Mereka meceng kemana-mana. Mereka ngerumpi kemana-mana. Tapi kita bersyukur. Mereka kumpul saat ini dengan anak-anak Tuhan. Roh-roh Tuhan yang ada sama mereka semua. Satu sama lain saling mentransfer. Bersyukur. Orang-orang Tuhan renungkan. Maka itu Tuhan katakan, hai orang-orang tua, jangan kamu halang-halangi anakmu datang kepadaku, karena aku mau memberkati mereka. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita, kalau kita bisa mengikuti nasihat orang benar, kita adalah berbahagia. Maka itu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang-orang jahat atau orang-orang fasik. Jadi kalau kita punya masalah, ada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Dan nasihat itu senantiasa membuat orang itu terpecah. Nasihat itu mengadu kiri, mengadu kanan. Jangan mau datang kepada dia. Kalau orang benar dia senantiasa berusaha untuk membawa damai. Karena firman Tuhan di dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dia disebut anak-anak Allah. Saya senantiasa merenungkan, iya. Tapi saya berusaha mempraktekkan diri saya. Di kiri kanan saya ada banyak yang comblang kiri, comblang kanan. Di sini begini, situ begitu. Tapi saya berusaha untuk mendamaikan. Ya, bukan memecah belahkan, tidak. Berusaha untuk mendamaikan. Matius 5 ayat ke-9 coba kita lihat. Tentang membawa damai. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau ada orang datang lapor kepada kita, Pak, ini begini orangnya, begini orangnya. Jangan kita katakan, wes kaplok ya sama dia. Cecek iya sama dia. Tidak. Kita bawa. Damaikan mereka. Kalau ada yang busuk, jangan kita suka sampaikan. Mengadu kiri, mengadu kanan. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Kamu belajar dari mama. Mama ini dulu banyak orang masuki kepada mama tentang papa. Keluarga-keluarga, ponaan-ponaan, saudara-saudara yang ada masuki, berbicara tentang saya. Dan pada waktu berbicara tentang saya, dia melihat apa yang perlu dia sampaikan, dia sampaikan. Yang tidak perlu dia simpan. Jangan kita jadi orang telinga tipis. Ada orang sampaikan begini, langsung sampaikan suami, langsung sampaikan suami. Jangan. Kita jadi istri atau kita sebagai anak nanti, kita sebagai siapa saja bisa menyimpan semua. Saya katakan kepada anak saya, kamu lihat, tanya mama, papa punya masalah yang orang berbicara, menjeleki papa dan lain-lain, yang tidak perlu dia sampaikan, banyak, masih ada satu gudang.
Sampai sekarang dia belum keluarkan. Tapi kalau waktu terjadi dan dia kata, iya dulu pernah ada berbicara seperti ini. Tapi kalau tidak, dia tidak pernah berbicara. Maka itu anak-anak muda, ibu-ibu, ya, marilah kita jadi istri, jadi penolong, bukan menjadi perongrong, ya, membawa damai, bukan mengadu, memecah belahkan. Maka itu Tuhan katakan, jangan kumpul orang jahat, jangan mau mendengar nasihat-nasihat orang jahat. Yang kedua, kita melihat apa yang dikatakan lagi, tidak mencontohi orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah. Kita tidak boleh mencontohi orang-orang berdosa. Kita harus menjadi orang yang senantiasa menjadi berkenan. Kita melihat Tuhan Yesus, dia senantiasa menjadi contoh yang baik. Tidak menjadi batu sandungan. Dia senantiasa menjadi contoh yang baik. Maka itu dikatakan di sini, tidak memberikan contoh yang tidak baik. Orang-orang berdosa itu memberikan contoh yang tidak baik. Orang-orang tua juga berikan contoh yang baik. Jadilah berkat untuk anak-anak. Seorang gembala juga jadi contoh yang baik. Jadilah berkat untuk anak-anak. Seorang pemimpin-pemimpin yang ada di dalam sel, seorang pelayan-pelayan Tuhan, jadilah contoh yang baik. Saya senantiasa berusaha menjadi contoh yang baik. Saya berharap Bapak Ibu juga kebenaran firman Tuhan ini berusaha menjadi contoh yang baik. Tadi pagi sebelum ibadah, jam 5 saya sudah ada, saya tunggu. Kadang kita itu sudah lupa. Saya ingat kalau dulu terlambat, cepat-cepat. Tapi sekarang santai. Datang terlambat dan lain-lain segala semua. Rasanya tidak salah. Tapi tidak ada apa-apa. Tuhan bilang jangan kau marah. Engkau jadi contoh. Jangan kau paksa. Kau jadi contoh. 1 Petrus 5. Coba kita melihat. 1 Petrus 5 tentang gembala yang benar. 1 Petrus 5. Jadilah contoh, jadilah teladan. 1 Petrus 5. Satu Petrus 5 ayatnya yang kedua. Saya boleh baca dari ayat yang pertama. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jadilah yang benar. Jangan kita paksa. Itu si orang gembala. Gembala di rumah, bapak, ibu juga bapak sebagai imam. Jadilah contoh. Macam tadi saya katakan. Ada orang berkata, Pak, ini persembahan dari anaknya. Saya bilang, tidak boleh, saya bilang. Anaknya ini kan ada bapak. Pakai nama bapaknya. Oh tapi tidak bisa Pak, ini anaknya yang kasih hasilnya. Tidak, saya bilang, pindahkan, kasih bapaknya. Pakai nama bapaknya. Bapaknya yang jadi contoh. Sebab kalau kita tidak jadi contoh, anak itu bisa ngomong apa? Istri bisa ngomong apa? Ya, pakai nama bapak. Tapi Pak, mereka bilang tidak Pak, biarkan saja nama anak. Tidak boleh, tulis di sini. Saya berdoa, pakai nama bapaknya. Bapak jadi contoh. Kalau bapak tidak jadi contoh, anak mau melihat apa? Kalau saya sebagai gembala di sini tidak memberikan contoh, ibadah jam
jam 6 saya masuknya jam 6:10. Jadi contoh apa? Orang melihat apa? Jadilah contoh. Kita pelayan-pelayan Tuhan. Yang kita melayani, jadilah contoh. Kita melayani bukan melayani manusia. Kita ini melayani Tuhan. Sepasang mata dia melihat hati kita. Saya tahu pengorbanan, bangun pagi berat. Ya, tetapi kan kita sama-sama berusaha. Itu adalah kebenaran firman. Tadi Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Kamu lihat, biasanya ibadah jam 5. Tapi lewat 10 menit baru mulai. Kalau saya sebagai gembala tidak memberikan contoh, tidak berani nasihat, tidak berani menegur, nanti bukan jam 6 lagi. Setengah 7 baru mulai. Di dalam ibadah Zoom juga begitu. Sebelum jam 5 pagi, saya sudah ada. Teng jam 5, satu orang pun saya ajak berdoa dan mulai. Jadilah contoh. Kadang kita itu datang, masuk di dalam ibadah, tunggu muamin baru masuk. Jangan. Kalau Tuhan mau, ya. Supaya Tuhan sayang kepada kita, jadilah contoh. Maka itu tadi dia katakan, gembala yang benar menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan mencari keuntungan. Nah, bukan mencari keuntungan. Pada waktu itu orang itu ketemu sama saya. Pak, hoyau fungsian. Maksudnya fungsian itu apa? Saya mau mempersembahkan. Hoyau fungsian. Kan bisa saja saya ambil untuk diri saya. Tapi saya bilang, oke. Sia-sia nih, ini uang saya akan beli nanti. Fungsian saya persembahkan kepada jemaat. Sia-sia. Saya persembahkan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Sia-sia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan mencari keuntungan. Kita melayani Tuhan bukan cari uang. Tetapi kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah sertai kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita melayani Tuhan. Nanti hasilnya apa? Itu urusan Tuhan. Saya melihat berapa banyak orang melayani. Tujuannya uang. Hancur. Berapa banyak gereja-gereja yang melayani Tuhan. Tujuannya uang. Hancur. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tujuannya uang, popularitas, hancur. Bersyukur 23 tahun. Masih pun kita jalan dengan terpatah-patah, jalan dengan kaki pincang, jalan dengan susah-susah, jalan dengan mencucurkan air mata. Sampai hari ini kita masih tetap jalan. Dan Tuhan mengatakan, engkau mau melihat bahwa ini berkenan, lihat buahnya. Berapa banyak saya melihat hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani dengan tujuan popularitas. Mereka melayani dengan tujuan cari kepujian. Mereka melayani tujuan dengan uang. Hancur semua, keluarga hancur, pekerjaan Tuhannya hancur semua. Dan kita melihat berapa banyak saat ini gereja itu tutup. Ya, mau buka tidak bisa. Kontraknya sudah habis. Ditanya uang dari mana? Mau sewa. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan di sini yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Saya percaya di sini jemaat Tuhan semua mengasihi Tuhan, tidak menghina Allah. Tetapi yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, orang itu berhasil dalam segala usahanya.
Kalau kita ini suka melakukan perintah Tuhan, seperti yang mana pagi hari ini, Tuhan perintahkan kepada kita melalui kebenaran dan kita mau melakukan, kita akan melihat apapun yang kita perbuat itu berhasil. Saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 kita melihat di sini. Ayat pertama, 1 Raja-Raja 2 ayat pertama. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju." Yang pesan pada waktu itu Raja Daud sudah mau meninggal pada waktu itu. Dia panggil anaknya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Anaknya itu masih nebeng, Salomo masih nebeng dengan papanya. Tapi pada waktu itu papa mau meninggal, dia panggil anaknya. Pesan, "Salomo, papa akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ayo, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan. Ini tongkat estafet papa serahkan kepada engkau. Lakukan semuanya dengan setia. Setia itu dari permulaan setia sampai akhir setia." Dan kita melihat apa yang dilakukan. Salomo lakukan dengan setia. Salomo mau lakukan, dia taat. Tadi saya katakan, anak muda ini dia katakan, kalau kita mau setia, kita mau taat, maka segala apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan minta. Maka itu pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan dengan setia. Jangan setia hanya pertama saja setia. Akhirnya sudah mulai terangkat seperti Salomo, sudah kaya dan lain-lain. Istrinya sudah 700, gundinya 300, sudah tidak setia lagi, jatuh. Memulai dengan roh, akhirnya juga dengan roh. Jangan kita memulai dengan roh pertama setia, tengah-tengahnya kita jatuh. Jangan. Ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Tadi pagi saya bersyukur kepada Tuhan. Perjamuan kudus kami angkat orang dua bersama anak saya. Angkat meja ini kami taruh. Kami ambil perjamuan kudus kami taruh. Kami ambil kainnya kami tutup. Lakukan dengan setia. Jangan awal saja kita setia. Jangan. Dan saya melihat di sini air minum. Air minum tidak ada. Tapi ada 1 kosong. Sudah diminum, ditaruh kembali ke sini. Saya pikir hebat ya. Sudah minum. Ya sebenarnya ambil, ditaruh di tempat kotor. Ini karena ini rumah Tuhan. Dia ambil minum, ditaruh kembali ke sini. Saya lihat tinggal 1. Hebat ya. Ya sudah. Saya ambil ini, saya buang ke sana. Mungkin ada yang kemarin, anak-anak muda yang minum. Habis minum tidak mau buang, taruh saja di sini. Ayo kita berubah. Jangan begitu. Kau setia yang kecil,
Kau lakukan yang kecil, Tuhan akan percaya yang besar. Kalau yang kecil saja kau minum saja ini kau tidak mau buang. Gimana? Tapi kami lakukan. Ambil, saya bilang, Andre, ambil minuman, Toto di sini. Pagi-pagi kami sudah datang. Kami dibayar tidak. Tapi kami mau melakukan dengan setia. Kami melayani Tuhan dengan setia. Kita kan kepingin, saya mau berhasil dan beruntung, saya mau berhasil beruntung, saya mau jadi orang yang diberkati, saya mau jadi orang berkati. Sabar Bapak Ibu. Kalau yang kecil saja engkau tidak bisa, masa Tuhan bisa percayakan kepada engkau yang besar? Dia katakan kepada saya, anak muda ini, kami belajar setia melayani Tuhan. Kami belajar setia menjemput anak-anak muda. Kami belajar setia. Tapi jangan setia, tadi pagi saya ada di sini, jangan setia sampai di tengah-tengah saja. Setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ada berapa banyak orang hanya setia mulai awal saja. Tapi yang Tuhan minta setia sampai akhir. Dari mana Bapak Dope? Ini masa saya khotbah lagi ulang. Kalau Salomo itu dia setia. Sudah terangkat, dia lupa. Maka itu kadang itu orang sudah terangkat itu juga bahaya. Apa ini sudah waktu dia terangkat. Salomo pada waktu dia setia Tuhan itu luar biasa. Sampai kirim Ratu Seba datang memberkati kepada dia, memberkati dengan begitu luar biasa. Tapi pada waktu sudah di atas dia lupa. Dia mulai pergi cari istri, menikah sampai 700. Ini orang namanya Taksi, dah tahu mati. Sudah 700 diambil lagi 300 karena saking uang terlalu banyak. Gundi-gundi. Mari Tuhan bilang, kita belajar setia. Setia. Ini firman ini pedang bermata dua. Kalau kita dengar, jangan kita katakan, aduh aku ditembak. Aku ditembak dari mimbar. Tidak. Ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita kan kepingin berhasil. Kita kan kepingin beruntung. Karena dia katakan apapun yang engkau kerjakan berhasil dan beruntung. Bukan hanya itu aja. Keluaran 28 ayat 8 Tuhan bilang aku akan perintahkan itu berkat datang kepada engkau. Mazmur 133. Kalau kita mau lakukan semua dengan kerukunan, Tuhan bilang aku akan perintah berkat itu datang. Itu kebenaran firman. Hari ini tanggal 23 tahun. Tuhan pesan, mari kita belajar setia sama Tuhan. Sudah diberikan tanggung jawab, ayo setia. Saya melihat anak-anak muda, masih pun pandemi, masih pun apa, dari mana mereka melayani di sini. Mereka setia. Saya lihat dari CCTV, saya nangis. Dan saya berbicara dengan seseorang tadi malam. Pada waktu saya berbicara dengan seseorang, orang ini berkata sama saya begini. Saya katakan kepada dia, saya bilang tolong. Ya, apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat. Lakukan yang baik, saya bilang. Kau lihat ini, semua mereka itu setia kepada Tuhan. Oh iya betul. Tuhan perhitungkan. Tapi setia itu jangan sampai di tengah-tengah saja. Setia itu sampai akhir. Ibadah itu jangan setia dengan awal saja. Cinta mula-mula semangat. Akhirnya mogok di tengah. Jangan. Semua jeripaya yang kita kerjakan dari awal sampai tengah itu habis. Kita buang. Karena kita sudah buang.
Karena Tuhan bilang apa? Upahmu sudah habis. Engkau sudah tinggalkan saya. Tidak ada lagi. Jadi sia-sia semua yang engkau kerjakan dari awal sampai pertengahan. Setia. Dan di sini kita melihat taat pada waktu itu disuruh kepada Salomo. Salomo, ayo lakukan semua ini. Ini tongkat, lakukan. Dia ambil tongkat, dia taat, dia lakukan. Kita ambil contoh daripada Abraham. Abraham juga seperti itu. Kalau kita mau melihat di dalam Kejadian 12, Tuhan bilang kepada Abraham, keluar engkau dari Ur Kasdim ini. Pergi, bawa istri, anak-anakmu, pergi. Kemana? Dah tahu. Abraham pada waktu itu dia adalah orang yang kaya. Tapi karena Tuhan perintahkan kepada dia, ayo pergi. Upahnya apa Tuhan? Nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ayo pergi. Abraham dah tahu pergi kemana. Dia mendengar itu dan dia lakukan. Dia punya satu ketaatan. Dan kita melihat pada waktu itu, dia tidak punya anak. Dia katakan, Tuhan, bagaimana saya bisa punya anak? Saya ini sudah tua. Istri saya sudah menopause, dan mungkin bisa punya anak. Saudara Ale kemarin berkata kepada saya, Om, kemarin doa malam saya antar kepada Pak Toga Sirait dengan Ibu Ripa. Saya melihat mereka orang dua duduk di belakang. Ya, mereka begitu setia, taat dalam ibadah. Aduh, saya lihat begini orang tua memberikan contoh. Belajar kita taat. Tapi pada waktu itu kita melihat apa yang dikatakan Abraham. Saya tidak mungkin punya anak, tapi Tuhan kasih. Sudah dapat anak yang lucu-lucu, Ishak sudah besar, ganteng. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Abraham, ambil anakmu Ishak, bawakan ke sini. Persembahkan kepada dia, naik ke Gunung Moria. Siapkan kayu, siapkan segalanya semua. Tapi kita melihat Abraham, apa yang disuruh Tuhan dia taat. Tuhan berbicara kepada dia, apa yang disuruh Tuhan dia taat. Dia pergi. Dan kita melihat dari hasil ketaatan, Abraham punya keturunan. Bintang di langit banyaknya keturunan Abraham. Pasir di laut yang begitu banyak, itu seperti itu keturunannya. Kita ini adalah keturunan Abraham. Keturunan dari Ishak, keturunan dari Ismail. Itu kuncinya karena ketaatan daripada Abraham. Kita ingat pada waktu doa malam, hari Jumat. Bapak Gideon, dia menyaksikan. Sayang sekali banyak yang tidak mendengar. Tapi coba sedikit saya tambahkan ini. Pada waktu pandemi, dia kena. Mamanya 90 sekian tahun kena COVID. Pembantunya 60 sekian tahun kena COVID. Dia anak satu-satu kena COVID. Singkat cerita, di dalam menghadapi itu ada banyak pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia disembuhkan. Tapi waktu dia disembuhkan hanya bukan itu saja. Dia diizinkan lagi sakit demam berdarah. Pada waktu dia sakit demam berdarah, pada waktu itu di rumah sakit lagi penuh-penuhnya COVID. Orang mau masuk rumah sakit tidak bisa. Sampai dia waktu itu trombositnya sudah turun. Dia tanya kepada dokter, 5 dokter. Karena waktu itu melalui Halodoc.
5 dokter bilang, ada yang bilang tidak usah masuk rumah sakit. Tapi karena dia punya trombosit sudah turun betul-betul, ada beberapa dokter bilang kau harus masuk rumah sakit. Dan akhirnya trombositnya turun sisa 16. Waktu dia hubungi dokter, dokter katakan sekarang ini juga kamu harus masuk rumah sakit. Kalau kamu tidak masuk rumah sakit kamu mati. Bisa ini harus infus darah. Wah, dia berpikir ini sudah. Dia siap ransel, pakaian namanya dia bujang. Dia siap. Pada waktu dia sudah siap, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dia berangkat. Dia pesan kepada mamanya, sudah umur 90 sekian tahun. Dia ngomong apa kepada mamanya? Ya, Ma, aku tak pergi rumah sakit dulu. Aku mau masuk rumah sakit, aku sakit. Ya wes, hati-hati. Dia ambil ransel, dia bawa mobil. Trombosit sudah sisa 16, dia jalan. Dia punya rumah daerah Nginden sana. Dan pada waktu sampai di daerah Kertajaya, Bapak Ibu, itu Tuhan berbicara kepada dia. Coba lihat. Tuhan berbicara kepada dia, berbicaranya bagaimana? Engkau pulang. Jangan ke rumah sakit, engkau pulang. Loh, ini trombosit Tuhan, sudah sisa 16, mati Tuhan. Pulang kamu, pulang kamu. Dan Tuhan katakan kepada dia, kalau engkau masuk rumah sakit, mamamu siapa yang urus? Ya kan? Kalau engkau masuk rumah sakit, ayo, mamamu siapa yang urus? Dia tidak punya papa, papa sudah meninggal. Mamamu sudah umur 96, siapa yang urus? Pulang. Berarti mama itu penting sekali ya. Yang sudah melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ya, kita harus betul-betul memperhatikan. Mamamu siapa yang urus? Tapi dia dengar itu, dia taat. Mungkin pada waktu itu kalau dia bilang, dia katanya sama dokter, dokter saya mau pulang. Karena Tuhan katakan tidak usah, pulang saja ke rumah. Dokter bilang gila kamu, mati kamu. Karena dokter pakai logika. Tapi dia dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Mamamu siapa? Seperti saya tadi, pagi-pagi saya bangun. Tuhan katakan, itu sembako yang ada bagi pada pagi hari. Saya nurut. Sebenarnya kan saya rencana memberikan pada sore hari nanti. Tapi saya nurut. Ya, engkau lakukan ini. Maka itu nanti Bapak Ibu 3 diva kalau bisa panggil anak muda 1 laki-laki. Yang ada di situ saya berdiri, saya akan tanya sama Tuhan. Tuhan ini kepada siapa? Ini berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Habis yang lain mau didistribusikan kemana lagi? Dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu dia bilang, ya baik Tuhan, saya pulang. Dia pulang. Bawa mobil sempoyongan. Sudah trombosit 16. Istri saya yang pernah kena demam berdarah 16. Wow, saya saja dulu sudah tidak kuat. Tetapi Tuhan masih berikan dia kekuatan. Dia pulang sampai di rumah. Mamanya tanya, Gideon, kamu tidak jadi masuk rumah sakit enggak, Mak? Ya, aku di rumah saja. Tapi saat itu dia sedang sangat-sangat lemah. Segala semua. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kau suruh saya pulang. Sekarang saya pulang. Saya mau buat apa? Tuhan bilang tidur. Ada apa yang ada makan, dia bujang. Apa yang ada makan dulu, tidur. Dia tidur. Besok pagi dia bangun, masih tetap sakit. Tapi dia taat. Karena dia tahu itu Tuhan yang suruh. Masih tetap sakit. Hari besok sudah agak enak sedikit. Tidak berobat, tidak infus. Hari ketiga, hari keempat dikatakan trombositnya naik kembali sampai 2000 sekian. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sayang Bapak Ibu, pada waktu itu hari Jumat tidak ada. Saya sedih. Di mana anak-anak saya?
Sampai dia katakan, ini adalah kesaksian yang saya melihat Tuhan buat begitu luar biasa. Maka itu dia bilang, saya disuruh kemana untuk bersaksi. Saya mau tetap saksi karena saya telah melihat pertolongan Tuhan. Saya mau bersaksi, kemana saja disuruh, saya mau bersaksi. Maka itu saudara Andrew katakan, siap saya sampaikan. Maka itu Bapak Ibu, karena mau taat. Kemarin saya berbicara dengan seseorang, karena saya tahu pada waktu itu dia kena COVID, dia sudah sempoyongan, napasnya tengah malam udah sesak. Saya hanya bel kepada dia, tapi angele waktu ditelepon susah. Tapi pada waktu itu dia bel kembali sama saya. Habis bel saya berbicara begini, kamu mau ya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia berpikir ini pasti Pak Herman pikir ini minta sumbang. Saya bilang mau ya melakukan untuk Tuhan yang baik. Apa Pak? Iya. Ya sudah. Habis itu kamu mau ya melakukan. Tapi itu telepon mati. Waktu telepon itu mati kan timbullah pemikiran-pemikiran di dalam hati saya. Wah, ini pasti dia berpikir ini Pak Herman ngomong ini suruh buat yang terbaik, ini pasti minta sumbang, wes tak tutup aja telepon. Ya, saya berpikir kenapa begini? Saya tidak minta sumbang, saya tidak minta, pun juga ada sumbangan saya juga kasih kepada. Cuma saya mau tanya, kamu mau enggak berbuat yang baik, memuliakan nama Tuhan? Saya telepon tidak diangkat. Timbullah pemikiran-pemikiran yang negatif sama saya. Tapi saya bilang, Tuhan, sabarkan saya. Tujuan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saya mau melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti banyak gangguan. Tuhan tolong kuatkan. Sudah saya ambil telepon saya nomor yang satu lagi. Saya bel, tidak diangkat. Aduh. Ini mungkin karena gara-gara minta sumbangan atau bagaimana sampai dia tutup. Tapi kemudian dia telepon kembali kepada saya. Setengah jam dia telepon. Aduh Pak, mohon maaf Pak. Dia bilang, telepon saya tadi itu rusak. Jadi tidak bisa saya berbicara. Sekarang saya pakai telepon saya jadul untuk saya menghubungi Bapak. Saya berpikir-pikir, karena pada waktu saya berdoa, Tuhan, ya saya ini punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya memang Tuhan bilang, tapi harus melalui salib dulu. Sebab bukan gampang, iblis tidak senang. Tapi pada waktu itu saya tanya kepada dia, kamu mau enggak memuliakan nama Tuhan? Apa Pak yang saya harus membuat Pak? Saya bilang bukan makan, bukan minum, bukan uang, bukan apa. Hanya satu saya bilang, engkau saksikan yang mana pada waktu itu engkau sudah ditolong Tuhan. Waktu kau kena COVID, napasmu sudah. Tapi Tuhan tolong, kau mau enggak? Dan pada waktu itu, kalau kau mau, lakukan. Tapi kalau kau tidak mau, ya tidak apa-apa juga. Saya kan hanya pasrah saja. Karena saya pada waktu itu saya disuruh Tuhan. Kalau kau mau, lakukan. Tapi kalau tidak apa-apa. Ya sudah. Apa yang terjadi? Saya naik ke loteng, saya mandi. Tuhan bilang begini. Mungkin kalau melalui video, dia sibuk orang ini. Suruh dia naik di mimbar. Karena sebentar sore itu ada kesaksian orang yang sakit COVID. Bagaimana ditolong Tuhan. Tapi kan tidak lama. Tapi suruh dia. Terakhir dia yang menyaksikan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan kepada dia. Dan sesudah itu saya tanya. Orang bilang, oh ya katanya jam 3 mau datang syuting kepada dia. Atau mau wawancara. Saya bilang tidak. Tuhan suruh dia naik di sini. Tinggal dia mau apa tidak. Itu saja. Kalau dia mau ya dia naik. Kalau dia tidak mau ya tidak apa-apa. Itu kan memuliakan, bukan memuliakan manusia. Memuliakan Tuhan. Yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia mau apa tidak. Karena kadang kita mau melakukan seperti itu, kita baru jalan, iblis sudah serang, sudah potong kita. Jangan, tidak boleh. Karena kita buat ini untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mau taat apa tidak. Dan kita melihat Salomo taat.
Awalnya dia berhasil dan beruntung. Cuma akhirnya dia jatuh. Tapi untung akhirnya dia bertobat kembali. Abraham juga seperti itu. Yosua juga taat. Semua Daniel taat. Dan kita melihat tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang berhasil. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau supaya kita berhasil dan beruntung, belajar taat. Yang ketiga kita melihat, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua bagian C, orang itu akan berhasil dalam segala usahanya. Ya. Di dalam segala usahanya orang itu akan berhasil kalau mau setia dan taat. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti pagi hari ini. Jangan kumpul dengan orang jahat. Jangan kumpul dengan pencemooh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah. Kalau kita mau, pasti bisa. Dan dikatakan di sini kita melihat di dalam ayatnya 2 bagian C. Kalau kita mau berhasil, akan berhasil dan beruntung taat. Dan juga dikatakan ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Kalau kita mau setia dan kita taat, ia seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Pohon itu menceritakan manusia. Manusia itu tumbuh berdiri di pinggir sungai. Itu sumber air kehidupan itu terus mengalir di dalam hati kita. Kalau kita sudah mengalir di dalam hati kita, kita akan berbuah. Ya, yang paling penting kalau kita pohon itu tumbuh di sumber air kehidupan, ada damai, ada sukacita. Masipun pergumulan, masipun masalah, masipun apa yang kita hadapi, ini rasanya beban ini seperti tidak ada. Saya pernah berbicara dengan anak Tiffany. Dia ngomong sama saya seperti begini. Dia bilang betul dia bilang. Kalau kita dekat sama Tuhan, ini yang saya dengar dia saksi. Kalau kita dekat sama Tuhan, rasanya ini tenang sekali. Pergumulan banyak, bukan tidak dia bilang. Tapi rasanya tenang sekali. Sampai kadang saya berpikir di dalam diri saya, apakah saya ini sudah mati rasa? Kok pergumulan begini banyak, masalah beban-beban begitu banyak, kok rasanya kok saya seperti tidak ada apa-apa, tidak ada beban. Seperti sudah mati rasa, apa saya ini manusia hidup sudah mati rasa? Saya coba memikirkan ini, saya bisa nangis. Ya, oh berarti saya belum mati rasa. Tapi kalau kita banyak dekat sama Tuhan, kita bisa tenang, damai. Maka itu Tuhan katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Manusia tidak bisa memberikan damai. Hanya damai itu hanya datang daripada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana di dalam kehidupan hari-hari ini. Apakah dengan ini kita gelisah dan lain-lain. Tapi saya percaya kalau kita mau melakukan kebenaran, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, melakukan perintah-perintah Tuhan, kita akan penuh dengan damai, kita akan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Andre coba lihat ada tamu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama. Setiap hari kita dengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan perintah Tuhan. Saat ini Tuhan perintah kepada kita. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Bagaimana kita? Ini firman Tuhan, ini pedang bermata dua. Yohanes 1 ayat 1, kita dengar dulu firman Tuhan. Ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita dengar firman ini adalah daripada Tuhan. Maka itu kita tahu di dalam Ibrani 4 ayat 12, tolong dikeluarkan. Ibrani 4 ayat 12 apa yang dikatakan? Ibrani ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan firman yang kita dengar itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Pedang itu satu, tetapi pedang bermata dua masuk di mana-mana dan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dikatakan di sini, ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, yang saat ini kita simpan. Ada jahat, ada benar, ada kebencian, dan lain-lain. Dia tahu. Jadi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan itu, terus dia merendah terus di dalam hati kita. Hati kita ini kadang ini kita tidak sadar kotor di dalam. Kita mau bersihkan pakai apa? Apakah kita mau pergi ke dokter tolong belah, dicuci semua, keluarkan kotor-kotor itu? Tidak, itu secara jasmani. Tetapi kita dengar firman, pedang roh itu akan terus membersihkan kita. Membersihkan kita, membersihkan kita. Terus, kalau kau dengar suaraku, jangan engkau keraskan. Terus, dia bersihkan terus, dia bersihkan terus. Tapi kalau kita dengar, kita keras hati, kita tidak mau dengar, kita lari dan lain-lain. Tidak dapat apa-apa. Tetapi firman waktu disampaikan ini, seperti dikatakan ketaatan. Ya, taat lakukan semua. Kami bisa berdiri sampai 23 tahun. Kami belajar taat. Kalau kami sebagai pemimpin, kami sebagai keluarga, suami, istri, anak, tidak taat, tidak ada hari ini. Kami taat. Belajar setia terus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berikan istri yang setia. Tuhan, terima kasih kau berikan kedua anak yang setia. Terima kasih, setia terus. Apa yang Tuhan perintahkan kami taat terus, kami taat terus. Ya. Ada anak-anak bukan bilang kadang mereka taat full, tidak, ada bangkang sedikit-sedikit. Tapi karena mereka mengerti firman Tuhan. Ya mereka dengar, mereka tahu. Setiap pagi kalau saya memberkati anak-anak saya tumpang tangan mereka. Kalau kadang saya doakan Andre, ya, saya bilang Tuhan kadang gregetan. Umur sudah 33 tahun. Tuhan tolong bukakan hatinya, bukakan pikirannya. Tuhan tolong saya goyang di kepala. Wah, biasanya kalau anak sudah umur 33 tahun kan, apa sih papa? Kok macam begini gini? Dia ikut saja. Tuhan tolong, ikut saja, taat saja. Apakah anak gonggong? Tidak. Apakah anak bodoh? Tidak. Diadu sama otaknya dia. Ya. Tapi kita melihat, belajar taat. Orang kalau sudah taat itu lain. Apapun yang engkau bekerja, berhasil dan beruntung. Orang kalau sudah setia, lain. Berhasil dan beruntung. Saya katakan kemarin sama saudara Alex, Andre itu setiap minggu cetak uang. Tidak 5 juta, 10 juta. Tidak 10 juta, 15 juta. Cetak uang terus. Ya. Karena apa? Mau taat, mau setia. Anak saya Kesia juga 1 minggu cetak uang juga. 1 kali trek 1 juta, 1 kali trek 1 juta. Dapat uang 50% untuk Tuhan, 50% kasih mama. Ya. Kalau tidak kita jadi hamba Tuhan ini, dah hidup Bapak Ibu. Dah hidup. Tuhan izinkan pengeluaran begitu besar. Dari mana? Setiap minggu karena ketaatan, karena kesetiaan. Tuhan bisa buat. Setiap hari Minggu saya bilang bikin laporan. Andre, berapa untungmu? Sekian. Harus jujur. Periksa mamanya.
periksa Kesia, baru datang sama saya. Kalau tidak benar, saya akan panggil akunting datang, audit. Harus terbuka. Tapi saya melihat karena ketaatan, karena kesetiaan, apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati itu Tuhan buat. Bukan hanya uang saja. Kalau kita setia, kita taat, dikatakan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Ya. Itu menceritakan rukun, menceritakan damai. Karena ada sumber air ada di dalam hidup kita. Kami rukun-rukun saja. Saya ingat pada waktu Kesia ulang tahun. Kesia ulang tahun, saya datang. Andre di dapur sedang masak. Saya bilang, pokong lanang kok masak. Ya, tapi tidak apa-apa. Dia sedang masak. Dia masak, dia bikin bistik dan lain-lain segala semua. Dia kasih dia punya adik makan. Dua saja, wong lanang dan wedok. Dia kasih dia punya adik makan. Pada waktu dia kasih dia punya adik makan, dia taruh dulu dia punya adik. Habis itu dia bikin lagi, dia datang kasih papanya. Loh, papanya kok belakang? Karena dia tahu dia punya adik ulang tahun. Jadi dia punya adik makan. Saya katakan, ya apa Kes? Enak. Enak dan tidak enak, Kesia bilang lumayan. Ya, makan dia. Saya senang. Habis dia bikin lagi, dia taruh untuk papa dengan mama makan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi pada besok, waktu kokonya ulang tahun, saya tidak tahu. Waktu kami habis selesai doa pagi, Kesia dia datang sama kokonya, dia begini. Ya, saya bilang ini kenapa? Baru habis COVID jadi tidak boleh dekat. Dia begini sama kokonya. Itu di situ saya terharu. Bukan kayak orang Batak kasih ulos begini. Sinyala tunduk. Oh tidak, dihormati. Dia gini sama kokonya. Aduh, saya bilang Tuhan. Kalau kita taat, kita setia. Habis itu dia beli baju. Bukan bajunya. Dia beli baju. Dari hasil dia punya foto. Cetrek. Tuhan kasih sama dia 1 juta. Dia pergi beli baju. 10-50% dia kasih sama Tuhan. Habis itu dia pergi beli baju, kasih kokonya. Jadi kalau kemarin kokonya pakai baju itu tangan pendek, itu adiknya yang beli. Kalau kita taat dan kita setia, kita punya anak-anak juga itu rukun. Rukun, senang kan? Hanya 2 tawuran, musuh-musuhan, tidak kena. 2 itu bisa rukun. Karena apa? Karena taat dan setia. Saya hanya ingat satu. Tadi malam waktu papa, waktu kemarin tadi malam. Waktu saya katakan, mama itu supaya kamu tahu. Ada simpan segudang orang-orang omong jelek tentang papa. Tapi mama tidak pernah keluarkan itu kalau tidak penting. 1 gudang masih ada sama mama. Dia tidak pernah wadul sama suaminya. Karena dia tahu kalau ada orang berbicara, sepupu, saudara dan lain-lain berbicara tentang saya, menjelekkan saya dengarkan, saya marah, saya emosi, bisa bunuh-bunuhan. Tapi dia simpan terus sampai sekarang. Andre langsung datang sama dia, Ma, tos dulu Ma. Ini mama, muka dengan dalam sama. Tos dulu Ma, orang 2 tos. Saya hanya nonton, wes aku tak tidur yo. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat, kita setia mendengar firman Tuhan yang saat ini kotor di dalam dibersihkan semua. Tuhan janji seperti pohon tumbuh di pinggir air. Dan dia katakan mengeluarkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Pak Daniel, saya ada janji sama Pak Daniel. Itu buah sirsak manis. Kan ada. Sebentar Pak Daniel lihat, ambilan sudah.
daripada saya rubah pikiran. Kadang manusia bisa rubah pikiran kan. Sekarang oke, meyukan sih, tidak apa-apa, ambil, tidak apa-apa, cincang, tidak apa-apa. Tapi kadang kalau sudah pusing segala, semua kan bisa rubah pikiran. Nanti kalau saya kepingin lagi makan sirsak, betul toh, itu sudah matang, hilang, saya udah janji. Kadang manusia, Tuhan janji pasti. Kalau manusia kadang bisa berubah, nanti ambilan Pak ya. Tapi kalau belum matang, tulis itu, teken, milik saya. Jadi tidak bisa dikasih turun. Tapi kalau ada cepatan mungkin sudah matang. Karena saya janji. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo. Yang akhir kita melihat di sini. Sebaliknya, tadi orang fasik dan orang benar. Sebaliknya orang jahat. Itu seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang jahat akan dihukum Allah. Dan juga dikatakan di sini, hukum Allah, hakimnya, dan dipisahkan dari umatnya. Sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan, tetapi orang jahat menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang jahat dikatakan di sini Bapak Ibu, ya sebaliknya orang jahat ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang jahat itu ibarat seperti pohon dan ranting. Putus hubungannya, dia jadi jahat. Akhirnya apa? Daun-daunnya itu kering karena tidak ada hubungan dengan pokoknya. Dijadikan apa? Dibakar. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau orang yang taat dilindungi Tuhan, keluarkan. Ya, terjemahan sehari-hari. Orang yang taat dilindungi Tuhan. Coba kita melihat di sini, sebab orang yang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan, tetapi orang jahat menuju kebinasaan. Kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita merenungkan baik-baik. Kita ada di dalam posisi mana? Posisi orang benar, posisi orang baik, posisi orang yang taat, atau posisi orang jahat. Kalau kita jadi orang jahat, kita akan hidup selama-lamanya. Bukan kutuk tidak loh, tapi ini firman yang ngomong. Ya, kalau kita jadi orang jahat akan binasa, dia katakan menuju kepada kebinasaan. Sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan. Dibimbing dan dilindungi Tuhan. Saya rasa sekiannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kebenaran firman yang kita sudah dengar tidak akan kembali. Kebenaran firman terus ya membersihkan kita. Saya minta pemusik, singer, ya, dan juga saya akan